Sebuah kapal besar tidak selalu kalah oleh ombak. Kadang ia melambat bukan karena laut terlalu ganas, tapi karena mesinnya belum cukup kuat menarik beban. Begitu juga negara. Presiden bisa punya peta yang besar, tujuannya jelas, jalannya sudah digambar, tapi kapal tetap butuh mesin yang sehat. Mesin itu bernama birokrasi. Disinilah dua ide besar Prabowo yang merupakan cerminan janji konstitusi pemerintahan Prabowo Subianto sedang diuji. Makan bergizi gratis dan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Kedua program ini punya tujuan mulia. Anak-anak Indonesia harus menerima asupan gizi lebih baik, dan desa harus menjadi basis kekuatan ekonomi. Yang satu membangun manusia, satu lagi menggerakkan uang di desa. Bila dua roda ini berputar bersama, hasilnya dahsyat. Para petani punya pembeli, desa punya pusat distribusi, program gizi punya sumber pasokan yang lebih dekat. Uang tidak selalu pergi ke kota, tapi berputar di perkampungan. Sayangnya, roda besar kerap punya masalah yang sama. Banyaknya tangan yang memegang kemudi, membuat masing-masing pihak saling lempar tanggung jawab. Program MBG melibatkan banyak lembaga, dari Badan Gizi Nasional, Kementerian Teknis, pemerintah daerah, sampai desa atau kelurahan. Semuanya memang punya peran, namun masalah muncul ketika sinergi satu dan lainnya berbenturan tak berjalan sinkron. Pada 25 Juni 2026, Luhut Binsar Panjaitan menangkap ketidakberesan itu. Blak-blakan, ia melontarkan evaluasi bahwa ide-ide besar Presiden belum disiapkan dengan perencanaan yang matang. Termasuk MBG, tadi saya pagi dilaporin juga, tim makan bergizi juga mengundang Dewan Ekonomi tadi malam rapat, dan kita memberikan masukan-masukan, terpaksa memperbaiki yang sebenarnya tidak perlu diperbaiki kalau kita mulai dari nol. Daerah tahap 3T misalnya. Jadi kita habis waktu bertengkar sesama kita yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau dari awal perencanaannya, studinya dilakukan dengan proper. Jadi masalah kita adalah ide-ide besar Presiden tidak kita siapkan perencanaannya yang matang. Itu salah kita semua lah. Kalau kita menghadapi masalah, solusinya apa? Jangan bertengkar. Sekarang kita suka bertengkar begini, salahnya solusinya apa gitu. Kami MBG, kami langsung berikan studi ke 800 titik di seluruh Indonesia, dan sudah ada dari basis studi ini, kami bisa bicara sekarang dengan ada Profesor Arif mengenai ahli kemiskinan, kita bisa melihat apa solusi yang terbaik yang kita bisa lakukan. Kalimat ini sebenarnya bukan sekedar kritik. Ini semacam pengakuan bahwa negara sering memiliki akar masalah yang sama. Gagasan bergerak lebih cepat ketimbang mesin pelaksana. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menghadapi persoalan yang mirip. Ide besar ini luar biasa di atas kertas. Sejauh ini sudah ada 1061 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang operasionalisasinya diresmikan Prabowo. Agustus ini targetnya sekitar 35.000 akan terwujud. Sampai akhir tahun ini Kementerian Koperasi memasang target 40.000 sudah berdiri dan siap beroperasi. Tapi berdiri dan siap beroperasi saja tak cukup. Ini bukan seperti mencetak papan nama, berdiri hari ini, selesai besok. Koperasi hidup dari manusia yang mengelolanya, dari pengurus yang memahami usaha, dari pembukuan yang rapi, dari kemampuan membaca pasar, dari kepercayaan masyarakat. Disinilah peran pendampingan terus-menerus menjadi penting. Banyak kepala desa dan pengurus membutuhkan pemahaman yang sama mengenai model bisnis, tata kelola, status kepengurusan sekaligus risiko. Pertanyaannya, apakah sosialisasi itu sampai ke titik lapangan bawah? Kalau hanya modal omong-omong depan kamera dan menyusun berkas dokumen, siapapun bisa. Tapi akibatnya, koperasi seperti yang diinginkan Prabowo hanya bagus di atas kertas. Dalam konteks koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, untungnya kendala yang muncul sudah tercium jauh-jauh hari. Itulah sebabnya, Kantor Kepala Staf Kepresidenan menggelar rapat koordinasi yang dihadiri unsur Kementerian Koperasi, PT Agrinas Pangan Nusantara, dan TNI. Tujuannya untuk membenahi hal-hal yang menghambat kelancaran operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kedatangan Menteri Koperasi dan Direktur Agrinas, termasuk dari Kaster Panglima TNI, untuk melakukan rapat koordinasi bagaimana proses pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
yang sekarang sedang berjalan dan ada yang sudah jadi dan bahkan sudah operasional. Tentunya saya sebagai Kepala Staf Kepresidenan tugasnya adalah memastikan bahwa program prioritas Presiden, salah satunya adalah Koperasi Desa Merah Putih, ini bisa berjalan dengan sesuai dengan target, kemudian yang betul-betul juga berdampak kepada masyarakat. Banyak hal-hal kendala di lapangan sudah kita komunikasikan, kita koordinasikan baik dengan Agrinas maupun dengan Kementerian Koperasi. Tentunya kami akan mendukung penuh bagaimana hambatan-hambatan itu di lapangan sehingga proses pembangunan, proses optimalisasi dan bahkan bagaimana mekanisme di lapangan ini nanti bisa berjalan dengan baik. Saya rasa itu dan mudah-mudahan kita doakan semua berjalan dengan lancar dan capaian sesuai dengan target di akhir tahun ini. Semua koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini bisa mencapai sasaran yang kita inginkan. Dudung benar, hambatan-hambatan yang ada memang perlu dibereskan. Sebab yang dibutuhkan saat ini adalah perubahan cara kerja. Birokrasi harus bergerak seperti satu tim, bukan seperti banyak kendaraan yang berjalan sendiri-sendiri menuju arah masing-masing. Dan itu menjadi catatan tersendiri bagi Kementerian Koperasi. Dan beberapa catatan-catatan yang disampaikan kepada kami tadi menjadi catatan untuk terus kita sempurnakan. Jadi oleh karena itu kami menyambut gembira dan berterima kasih atas inisiatif Kantor Kepala Staf Kepresidenan yang kita bisa melaksanakan rapat bersama demi untuk terus makin sempurnanya program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sambil kita juga bisa introspeksi, mengevaluasi kelemahan-kelemahan yang ada dan saya rasa itu baik bagi program ini. Tadi disampaikan salah satu rekomendasi hasil pertemuan tadi adalah perlu untuk segera dikeluarkannya peraturan Presiden yang untuk operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan juga rekomendasi yang lain kami akan melakukan pengecekan langsung terutama untuk yang 1061 yang sudah dioperasionalkan. Jadi mudah-mudahan itu nanti Pak Dudung juga tadi udah janji kita akan turun bersama-sama untuk melihat kesiapan di lapangannya bersama dengan Agrinas tentunya. Terima kasih. Terima kasih. MBG dan Koperasi ke Desa Kelurahan Merah Putih bukanlah ide kecil. Dua program ini adalah cerminan dari janji konstitusi yang tengah dijalankan pemerintahan Prabowo. Kita sekarang ini hanya melihat Pak Prabowo seolah-olah hanya bicara terkait dengan pasal 33 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Tapi kita lupa bahwa kita juga ada ayat 4 yang sedang dilaksanakan oleh Pak Prabowo sendiri gitu, di mana perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, dan berkelanjutan. Nah, sistem berkeadilan berkelanjutan ini yang selama ini orang tidak pernah melihat. Dan kemudian juga di dalam pasal 34 di situ jelas bahwa negara harus menjamin social safety net untuk kelangsungan hidup rakyat miskin. Nah, ini adalah pasal-pasal yang harus dihubungkan satu dengan lain dan tidak terpisahkan. Sehingga Pak Prabowo sekarang sedang berjuang bagaimana melaksanakan janji konstitusi kepada rakyatnya gitu. Jangan sampai pada akhirnya janji konstitusi itu tak tercipta hanya gara-gara mesin negara tak becus bekerja. Bila itu yang terjadi, tak berlebihan, hal itu masuk dalam kategori sabotase. Sebab sejarah menunjukkan banyak gagasan besar tidak jatuh karena kekurangan visi. Dia jatuh ketika mesin pelaksana gagal mengikuti kecepatan yang lahir dari cita-cita. Men of our time.